Assalamualaikum. Hai, video kali ini aku bakalan jelasin tentang Universitas Terbuka. Barangkali teman-teman ada yang belum tahu, apa sih Universitas Terbuka itu? Universitas Terbuka yaitu perguruan tinggi negeri ke-45 yang ada di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 4 September 1984. Dan di Univ ini ada 4 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Ekonomi, yang kedua ada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Ketiga ada Fakultas Sains Teknologi. Keempat ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan keempat fakultas ini memfasilitasi jenjang diploma dan sarjana. 2004, UT membuka jenjang untuk magister atau bisa disebut dengan program pasca sarjana. Dan sejak tahun 2019, UT juga membuka program doktor atau S3. Jadi, Universitas Terbuka ini lebih ke pendidikan jarak jauh atau bisa dibilang dengan PJJ. Mungkin saat ini udah banyak yang tahu ya PJJ. Soalnya universitas-universitas negeri offline sudah menerapkan banyak PJJ atau pembelajaran jarak jauh sejak adanya pandemi. Jadi bisa dibilang universitas terbuka ini pembelajarannya online bukan offline. Dan untuk tempatnya sendiri, Universitas Terbuka ada di Tangerang Selatan, Banten. Jadi itu di Universitas Terbuka itu ada kantor pusat atau cabang pusat kantor utamanya Universitas Terbuka yang ada di Tangerang. UPBJJ totalnya ada 39 kantor dan ada satu pusat pengelolaan mahasiswa luar negeri. Untuk mahasiswa Indonesia yang saat ini tinggal di luar negeri itu bisa tetap kuliah di UT dengan pengelolaannya di UT Pusat. Jadi calon mahasiswa tidak harus mendaftar di UT Pusat. Jadi kalau semisal tempat tinggalku di Malang, aku bisa daftar UT lewat UPBJJ Malang. Seperti itu. Tapi kalau semisal aku tinggalnya di Sidoarjo ya. Di Sidoarjo kan tidak ada UPBJJ. Aku bisa daftarnya di UPBJJ di Surabaya atau bisa juga di Malang begitu. Jadi dengan adanya UPBJJ ini sangat mempermudah mahasiswa dalam pendaftaran di Universitas Terbuka. Kemudian program pendidikan di Universitas Terbuka kan ada 4 fakultas. Di 4 fakultas ini ada banyak sekali jurusan, bahkan jurusan-jurusan yang sering diminati oleh mahasiswa-mahasiswa. Fakultas Ekonomi ini ada eh, ekonomi pembangunan bidang minat ekonomi perbankan syariah, ada ekonomi syariah, bahkan ada manajemen dan ini sudah terakreditasi A. Kemudian ada akuntansi juga, ada manajemen bidang minat manajemen keuangan dan perbankan syariah. Kemudian di akuntansi juga ada akuntansi keuangan publik. Kemudian di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik itu ada banyak sekali dan ini juga memfasilitasi program diploma. Kalau di S1 ini ada administrasi publik, administrasi bisnis, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu perpustakaan, sosiologi, ilmu hukum, sastra Inggris bidang minat penerjemahan. Dan untuk D4 ini ada kearsipan, untuk diploma 3 atau D3 ada perpajakan. Untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini ada banyak sekali. Ini ada pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan biologi, pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan matematika, pendidikan ekonomi, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan guru sekolah dasar atau bisa disebut dengan guru PGSD, atau ada juga di UT menyediakan pendidikan guru anak usia dini atau bisa disebut dengan PG PAUD. Kemudian ada teknologi pendidikan.
Dan untuk Fakultas Sains dan Teknologi, ada matematika, statistika, agribisnis, minat penyuluhan dan komunikasi pertanian, peternakan, perikanan. Ada ilmu dan teknologi pangan, perencanaan wilayah dan kota, dan sistem informasi. Untuk program pasca sarjana, ada ilmu administrasi bisnis, manajemen minat bidang pendidikan, dan banyak lagi. Kemudian di program kedokteran ini hanya 4 di Universitas Terbuka. Yang pertama ada administrasi publik, ilmu manajemen, administrasi publik, dan ilmu manajemen. Hanya 4 ini. Dan di Universitas Terbuka untuk proses pembelajarannya yang ku ingatkan online ya, pendidikan jarak jauh atau PJJ, bisa disebut juga dengan online. Dan ini ada dua yang utama di UT atau sering disebut dengan SIPAS dan non SIPAS gitu. Apa sih SIPAS dan non SIPAS? Bedanya apa? Untuk sistem SIPAS di UT itu adalah sistem pemaketan mata kuliah yang dirancang untuk membantu mahasiswa dalam menentukan mata kuliah yang akan diregistrasikan dengan menyediakan bahan ajar. Jadi kayak sudah disiapkan sama UNIF untuk mahasiswa semester ini akan menempuh mata kuliah apa aja, seperti itu. Sudah disediakan, mahasiswa tinggal menerima saja dan juga menerima juga bahan ajar cetak yang bisa diambil di UPBJJ masing-masing. Kemudian ada yang bisa disebut non-SIPAS. Non-SIPAS ini apa sih? Non-SIPAS ini sistem pengambilan mata kuliah secara satuan tanpa mengikuti aturan pemaketan mata kuliah yang penyediaan bahan ajarnya ini mahasiswa memesan sendiri, tidak disediakan oleh Universitas Terbuka. Seperti itu. Jadi di non-SIPAS ini mahasiswa memilih sendiri semester ini akan mengambil mata kuliah apa, seperti itu. Meregistrasikan sendiri, kemudian bahan ajar atau buku yang akan diterima juga menyesuaikan dengan yang diregistrasikan oleh mahasiswa. Jadi membelinya itu di layanan toko buku online yang disediakan oleh UT. Kemudian biasanya setelah melakukan pembayaran akan dikirim ke tempat masing-masing mahasiswa. Untuk proses pendaftaran di UT itu ada 2 jenis. Yang pertama, mahasiswa itu bisa langsung datang ke UPBJJ, ke tempat kantor cabang Universitas Terbuka, kemudian mengisi formulir kesediaan dan bisa langsung diberikan kepada admin, lalu bisa membayar UKT, dan setelah UKT terselesaikan, bukti pembayaran bisa digunakan untuk mengambil bahan ajar. Atau bisa juga mahasiswa melakukan registrasi tanpa harus datang ke UPBJJ melalui online, bisa melalui webnya UT, web resminya UT. Dan untuk jenis registrasi yang kedua yaitu registrasi yang wajib dilakukan oleh mahasiswa jikalau memang ingin menempuh semester selanjutnya. Tapi kalau memang ada keinginan cuti, tidak registrasi, boleh begitu. Untuk waktu registrasi UT itu di UT ada 2 kali masa pendaftaran. Jadi di UT itu membuka 2 kali setiap tahunnya. Biasanya di awal tahun di bulan Januari sampai mungkin sekitar Januari Februari, dan pembukaan kedua biasanya di bulan Juni Juli, sekitar bulan Juni Juli sampai Agustus. Jadi UT membuka 2 masa pendaftaran, di masa ganjil dan masa genap. Untuk jadwal pendaftaran bisa juga berubah-ubah tergantung keputusan dari UT Pusat. Jadi bagi calon mahasiswa atau maba yang ingin
masuk di Universitas Terbuka, kalian bisa cek di website resminya di ut.ac.id. Nanti akan aku kasih di link description box ya. Sepertinya sampai di sini dulu untuk penjelasan mengenai tentang Universitas Terbuka. Jikalau ada pertanyaan mengenai tentang UT, bisa kalian tulis di kolom komentar. Insya Allah akan aku baca dan aku balas. Insya Allah di video-video selanjutnya aku akan tetap kasih info mengenai tentang Universitas Terbuka, baik tutorial, tentang aplikasi, atau e-learning, atau banyak hal tentang mengenai UT. Jikalau kalian merasa video ini membantu, bisa like dan bagi ke teman-teman kalian yang mungkin lagi membutuhkan informasi tentang UT. Oke, aku akhiri video kali ini. Bye. Assalamualaikum.